Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel PKM Petani Kampung Modern. Pada video kali ini kita akan membahas seputar mitos tanaman kopi musim hujan tidak boleh dipupuk nitrogen. Sebelum lanjut, mari kita intro dulu. Untuk mitos tanaman kopi, sebenarnya sungguh sangat banyak sekali saya temui di perkebunan kopi. Bahkan saya bertanya sama petani, banyak sekali mitos yang kadang dipercaya oleh petani. Salah satunya adalah tidak boleh melakukan pemupukan nitrogen saat musim hujan. Tetapi yang saya lihat di kebun sendiri, pada musim hujan, pada curah hujan tinggi, kenapa daun kopi berwarna kuning? Gejala tersebut bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kekurangan unsur nitrogen. Yang kedua adalah kekurangan unsur magnesium. Di sini banyak sekali mitos yang bicara bahwa saat musim hujan tidak boleh dipupuk, akan membuat kopi rontok dan sebagainya. Disinilah sebenarnya peran penting harusnya ada yang namanya pendamping pertanian. Kita kalau sudah bisa memahami yang namanya nutrisi tanaman, apa saja yang dibutuhkan tanaman, dan apa ciri-cirinya tanaman kekurangan unsur hara, kita tidak akan termakan yang namanya mitos-mitos tersebut. Mari kita bahas fakta-fakta apa saja sih mitos yang banyak dipercaya di masyarakat, khususnya di perkebunan kopi. Dan perlu diingat juga bagi petani bahwa daun kopi berwarna kuning sangat-sangat berpengaruh pada buah kopi. Daun kopi berwarna kuning juga memiliki efek, salah satunya adalah penyebab kerontokan buah kopi. Karena apa? Karena tanaman kopi yang memiliki daun berwarna kuning adalah tanaman yang sangat kekurangan unsur hara makro maupun mikro. Dan disinilah terjadi penyebab-penyebab kerontokan buah kopi tersebut. Yang pertama, tanaman kekurangan nitrogen ataupun magnesium. Biasanya tanaman dengan daun kopi berwarna kuning sangat akan kelihatan rontok yang sangat parah. Kedua adalah tanaman kopi gampang sekali terserang hama, penyakit, dan mengakibatkan kerontokan yang lumayan parah. Jadi, kita sebagai petani harus memahami apa saja kebutuhan tanaman untuk unsur hara makro maupun mikro, dan kita harus jeli dan cermat melihat tanaman kekurangan unsur apa melalui daunnya. Daun berwarna kuning, daun berwarna coklat, dan lain-lain. Tanaman kopi menurut saya adalah tanaman yang cukup unik. Biasanya tanaman kopi akan menggugurkan buahnya di saat tanaman tersebut pertama, kekurangan unsur hara. Kedua, tanaman tersebut stres. Ketiga, tanaman tersebut kekurangan air. Jadi, pahami tanaman, penuhi nutrisi tanaman, maka tanaman akan menghasilkan buah yang melimpah. Dalam air hujan terkandung beberapa mineral ataupun unsur kimia. Pertama adalah H2O ataupun uap air. Kedua adalah asam nitrat. Ketiga adalah karbon. Keempat adalah asam sulfat. Kelima adalah garam. Jadi, seberapa besarkah persentase NH2 pada asam nitrat berpengaruh terhadap tanaman kopi? Sebenarnya menurut berbagai penelitian dan sumber penelitian, sangat kecil sekali unsur
yang dapat membuat kelebihan unsur hara NH2 pada tanaman yang diakibatkan oleh air hujan. Jadi, kita harus memahami betul kebutuhan tanaman kopi akan yang namanya nitrogen. Nitrogen berbagi menjadi 3, NH2 dan NO3. Ini harus sangat dipahami. Sebetulnya air hujan itu biasanya akan mempengaruhi pH tanah pada tanaman. pH tanah jika drop maka akan mengalami yang namanya kesuburan tanah. Penurunan kesuburan tanah diakibatkan oleh pH tanah yang drop. pH tanah drop, banyak sekali terjadi penyakit dan masalah yang ada pada tanaman kopi. Oke, sekian untuk video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis.